Halo, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Sekali lagi Anda bertemu dengan kami, saya Hersubun Arif dan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky, 7 orang Menko ini rame-rame minta tambahan anggaran. Karena pagu anggaran yang mereka terima saat ini sangat kecil dan membuat mereka merasa bingung, tidak bisa berbuat apa-apa. Sebenarnya soal ini juga sudah kita introdusir ya, melihat begitu gemoynya kabinet Prabowo sementara APBN-nya cekak, dan pada waktu itu kita dihebohkan oleh permintaan anggaran dari Menteri HAM Natalius Wigayu, dan waktu itu dia langsung dibully. Ya, betul bahwa kontradiksi antara keinginan untuk memperluas wilayah manajemen pembangunan dengan sejumlah menteri yang sangat besar, dan langsung berhadapan dengan fakta bahwa Indonesia akan mengalami stagflasi, itu pertumbuhan akan turun dan semua indikator makro memburuk, nilai tukar rupiah juga turun. Jadi hal yang sudah bisa dibayangkan bahwa permintaan anggaran itu pasti akan sangat sulit untuk diwujudkan. Semua analis saya baca dari UI, Brawijaya, semua menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia itu akan buruk, bahkan di triwulan kedua tahun depan udah buruk. Soal yang menyangkut ketersediaan anggaran untuk membiayai pembangunan. Jadi kalau ada permintaan yang bahkan sangat fantastis, itu kelihatannya akan jadi problem politik pada akhirnya tuh. Dan bagi Presiden Prabowo, saya kira ini jadi beban baru karena dia harus menghitung ulang permintaan tambahan anggaran yang mungkin berkali-kali lipat dari 7 Kemenko itu. Bersamaan dengan itu dia harus berhemat, dan penghematan yang terjadi justru di bidang penyediaan makan siang gratis dan bergizi. Kan itu yang kita sebut sebagai lag antara apa yang dibayangkan tadinya bahwa Indonesia akan mulai memperbaiki gizi manusia Indonesia supaya SDM-nya kuat, dan pada saat yang sama ada kebutuhan untuk membangun infrastruktur. Jadi pilihan itu selalu terjadi, trade off antara membangun SDM dan membangun infrastruktur itu pasti terjadi karena batas dari ambisi politik adalah anggaran. Jadi sekali lagi kita mulai membayangkan kesulitan akan ada di depan mata kita. Semua hal yang tadinya dibayangkan prospektif dengan kabinet yang gemuk, pasti banyak hal yang bisa diselesaikan, tetapi penyelesaian itu membutuhkan anggaran, dan kemampuan negara untuk membackup seluruh permintaan Kemenko dan kementerian itu tentu sangat terbatas. Apalagi keadaan dari sekarang kita lihat daya beli, lalu sektor-sektor yang seharusnya menghasilkan pertumbuhan ekonomi justru melambat. Jadi semua hal yang pernah kita bayangkan akan dilakukan oleh Presiden Prabowo atau oleh Kabinet Prabowo hari ini justru akan jadi ya tempat orang berkeluh kesah saja tuh, karena anggaran tidak mungkin diambil dari bawah bantal masing-masing rakyat. Dengan kondisi semacam ini, saya kira ya pemerintahan Prabowo nggak bisa mikir terlalu muluk-muluk dulu. Yang penting sekarang ini mereka survive saja ya. Dan dari sini saja kita sudah bisa memprediksi pertumbuhan ekonomi yang dipatok 8% itu tidak akan terwujud. Ya, dan jawaban DPR juga sangat rasional. Tunggu 3 bulan karena dalam upaya untuk memprediksi soal regulasi apa bisa dibuat aturan untuk penambahan anggaran. Tetapi dalam 3 bulan justru masalahnya bukan sekedar regulasi, tapi pendapatan negara yang diproyeksikan itu tidak bisa diperoleh. Jadi kita membayangkan ada di tempat Pak Yusril 9 miliar untuk anggaran 2025, itu artinya menurut Yusril Iza Mahendra itu tidak bisa bikin apa-apa. Jadi mungkin diperlukan tambahan 300 miliar untuk mengaktifkan Kemenko yang dipimpin Pak Yusril Iza Mahendra. Jadi sebetulnya ada hal yang rasional yang dimintakan oleh para menteri, tapi ada hal juga yang rasional yang harus dipertimbangkan oleh DPR, dan itu menyangkut tanda-tanda bahwa ekonomi Indonesia tidak mungkin membiayai kabinet yang sedemikian besar. Nah, kalau kita balik pada keadaan yang digambarkan oleh para analis yang mulai memunculkan
sikap pesimisme yang rasional tentu, bahwa daya dukung ekonomi kita itu tidak mungkin membuat Indonesia bisa bertumbuh 8% seperti yang dibayangkan oleh Pak Prabowo. Dan kita mulai melihat bahwa apa yang pernah dijanjikan di dalam kampanye itu akan berat untuk diwujudkan. Dan pewujudan itu sendiri sudah menjadi persoalan politik, karena Gerindra, kapasitas Kimpres ini untuk memaksakan tuntutannya di DPR akan terhalang oleh kedudukan PDIP yang menguasai parlemen. Jadi kelihatannya akan ada, sebut aja, tanda-tanda krisis politik sebetulnya, karena basis dari krisis politik selalu adalah perebutan anggaran. Nah, badan anggaran yang memungkinkan orang melobi itu pasti tidak secara mulus meloloskan lobby-lobby itu, karena banggarnya sendiri dikuasai oleh PDIP. Jadi faktor-faktor ini yang memungkinkan kita melihat akan ada mungkin sedikit dinamika politik yang agak dramatis nanti di awal tahun nanti. Tapi sekali lagi itu adalah konsekuensi dari perpolitikan Indonesia yang eksekutifnya dikuasai oleh Kimpres, sementara legislatifnya itu dominan secara hegemoni ada di dalam wilayah pengaruh PDIP. Kalau semula yang dipersoalkan itu yang banyak memperkirakan bahwa yang akan rumit itu adalah koordinasi di kabinet, karena besarnya kabinet, banyaknya jumlah menteri dan wakil menteri. Sekarang yang terjadi di depan mata adalah konflik memperebutkan APBN. Ini yang jumlahnya memang tidak memadai. Tentu problem realnya adalah bagaimana mempertahankan kapasitas pemerintah untuk mewujudkan janji-janji mereka. Dan pada saat yang sama, koordinasi antara Kemenko dan Departemen Teknis pasti juga akan diwarnai oleh persaingan politik di antara partai-partai yang berbeda kepentingannya itu. Kan Kemenko itu membawahi beberapa departemen teknis yang isinya bukan homogen, itu banyak kepentingan partai di situ tuh. Lalu kalau kita mulai melihat bagaimana misalnya persaingan di dalam Kemenko itu sendiri, itu langsung menunjukkan bahwa perebutan anggaran selalu akan mendahului kepentingan nasional bersama. Kalau Pak Prabowo menginginkan adanya makan siang gratis dan itu diutamakan sehingga harus berhemat di tempat yang lain, maka krisis pertama adalah siapa yang harus mengalah di dalam upaya untuk mewujudkan tema besar Pak Prabowo, yaitu membentuk manusia Indonesia sejak dari bangku sekolah. Kan ini proyek peradaban jangka panjang. Jadi pasti akan terlihat bagaimana anggaran itu jadi bancakan atau jadi tempat perkelahian dalam tanda petik perkelahian politik di antara partai-partai yang menguasai departemen-departemen teknis. Nah, kita mau lihat juga ketegangan di dalam politik kita, karena orang mulai memperhatikan bagaimana wakil presiden itu memanfaatkan momentumnya untuk kepentingan dia sendiri itu. Dan soal bagi-bagi goodie bag, upaya untuk selalu ada di depan kamera tanpa kemampuan untuk menghitung bagaimana menyelesaikan ketegangan-ketegangan politik tersisa dari Pilpres kemarin yang akan bertemu dengan kesulitan ekonomi di semester pertama tahun 2025. Jadi kelihatannya beban Pak Prabowo akan berlapis. Beban ekonomi, lalu ada beban legitimasi dengan kedudukan Gibran yang masih terus dipersoalkan. Ada lagi tambahan baru-baru ini kita dengar bagaimana Gerindra agak marah terhadap analisis internasional yang ditulis oleh majalah The Economist yang menganggap bahwa Presiden Prabowo tidak punya kapasitas. Kan itu juga akan membebani Presiden Prabowo, karena bagaimanapun tatapan internasional itu selalu faktor di dalam mempengaruhi koordinasi makro dari pemerintahan Presiden Prabowo. Soal anggaran ini saya kira jadi makin serius ya kalau kita kaitkan dengan pertikaian politik di level daerah sebagai hasil dari konfigurasi politik pasca pilkada. Karena ternyata PDIP ini walaupun sudah dikencet, dikucilkan, tapi di pilkada kemarin masih cukup banyak ini para kader-kadernya yang memenangkan pilkada.
Kita lihat juga bahwa kehidupan politik kita akan mengalami fluktuasi yang agak bergoncang karena hasil pilkada nanti juga akan jadi faktor untuk melihat bagaimana komposisi kepartaian, terutama pengaruh partai di daerah yang kelihatannya juga masih dikuasai oleh PDIP. Jadi kekuatan PDIP akan jadi faktor di dalam dua hal. Pertama untuk stabilitas politik, dan kedua untuk meloloskan anggaran yang diminta oleh kementerian. Jadi poin-poin yang hendak dipertaruhkan di semester awal 2025 itu sekaligus akan memusingkan Presiden Prabowo. Apalagi tuntutan internasional sehingga memungkinkan stabilitas politik di dalam negeri tidak dipengaruhi oleh kecerewetan internasional. Sebut aja kecerewetan, karena Indonesia di dalam proses memperlihatkan postur baru ke dunia internasional justru memperoleh sinisisme yang kuat dari dunia internasional dalam soal kepercayaan bahwa apakah benar Prabowo mampu untuk membuktikan kata-katanya itu yang disindir oleh The Economist. Apakah Indonesia nanti betul-betul hanya ingin bergabung dengan negara-negara selatan, Global South, dan memastikan bahwa BRICS akan jadi semacam penopang ekonomi Indonesia. Kan semua itu ada di dalam tanda tanya hari-hari ini, dan saya kira bahwa Presiden Prabowo pulang ke Indonesia dan harus menghadapi problem itu, sementara legitimasi beliau juga di dalam soal Pilpres kemarin, terutama faktor Gibran, itu tetap jadi olok-olok dari netizen. Jadi soal psikologi kepemimpinan ini yang mungkin akan jadi hitungan baru, apakah kabinet ini akan mampu untuk mengatasi tekanan-tekanan psikologi atau psikososial dari masyarakat dalam negeri juga masyarakat internasional. Nah, kemungkinan ini yang akan jadi taruhan para analis, bahwa mungkin reshuffle harus dilakukan secepatnya. Mungkin hal-hal yang menyangkut kepastian bahwa Prabowo akan berbeda paradigma dengan Jokowi harus diucapkan lebih awal, supaya ada ketegasan bahwa pemerintahan Prabowo itu bukan kelanjutan dari pemerintahan Presiden Jokowi yang meninggalkan banyak bolong di APBD, di APBN, dan dalam soal kerukunan antar warga negara. Jadi semua hal yang merupakan limpahan dari proses pemilihan 2024 kemarin itu akan jadi problem baru ketika kabinet mulai masuk di dalam kehidupan teknokratis. Kan kehidupan teknokratis artinya ketersediaan fasilitas institusi maupun fasilitas anggaran sehingga problem-problem politik bisa diselesaikan. Nah, masalahnya justru problem politis itu akan muncul kembali ketika kehidupan teknokratis atau kapasitas teknokratis akan dibatasi oleh anggaran. Jadi kita masih akan menyaksikan bahwa politik Indonesia akan sangat dinamis bahkan di awal tahun 2025 nanti. Salam akal sehat, Bung. Ya, salam akal sehat.